Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmatulaili. Saya di sini akan membahas tentang mata pencarian penduduk Indonesia dalam sektor perikanan. Yang pertama yaitu pengertian perikanan. Perikanan adalah kegiatan industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perikanan ialah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut untuk kegiatan produksi. Yang kedua yaitu jenis-jenis perikanan di Indonesia. A. Perikanan pantai. Perikanan pantai dapat dilakukan di kawasan laut dangkal dengan jarak tempuh kurang dari 60 mil dari pantai. Jenis penangkapan ikan ini biasanya dilakukan oleh nelayan tradisional yang menggunakan perahu dayung atau kapal motor tempel. Oleh karena itu, peralatan yang digunakan sangat terbatas dan hasil tangkapannya pun kurang memuaskan. B. Perikanan laut dalam. Perikanan laut dalam merupakan jenis penangkapan ikan di laut lepas atau samudra yang biasanya dilakukan oleh nelayan modern atau perusahaan perikanan dengan peralatan canggih. Mereka bisa pergi menangkap ikan dengan kapal trau serta alat penangkap ikan berupa pukat harimau. Jala ikan ini mampu menjaring ikan dalam jumlah yang banyak, mulai dari ikan besar sampai dengan ikan ukuran kecil. Beberapa wilayah Indonesia merupakan kawasan perikanan laut yang potensial antara lain. Yang pertama, Selat Malaka. Yang kedua, sekitar perairan pantai utara Jawa dan Segara Anakan Cilacap. Yang ketiga, sekitar air Tembaga, Bitung, dan Sulawesi Utara. Yang keempat, perairan Maluku sekitar Ambon. Yang kelima, di daerah Dobo sekitar Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei. C. Perikanan darat. Selain perikanan laut, juga mengenal perikanan darat yang dilakukan di air tawar dan air payau. Bentang perairan darat yang bisa dijadikan wilayah penangkapan atau pembudidayaan ikan yaitu sungai, danau, empang atau kolam, sawah, dan bendungan. Budidaya ikan di sungai biasanya dilakukan dengan sistem arus deras yang memanfaatkan aliran sungai. Dengan pola ini, ikan akan tumbuh dengan cepat karena ikan senantiasa bergerak untuk menahan aliran air dan selalu terjadi pergantian air. Yang ketiga, hubungan perikanan dengan kondisi geografis Indonesia dan kegiatan penduduk. Letak geografis dan kandungan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia memberikan pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia berada pada posisi geopolitis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Bertolak dari kenyataan di atas menyebabkan penduduk Indonesia banyak memanfaatkan kegiatan yang berhubungan dengan perikanan dalam hidupnya. Yang keempat yaitu permasalahan perikanan di Indonesia. Permasalahan dalam bidang kelautan dan perikanan antara lain, yang pertama, belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional. Yang kedua, belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi. Yang ketiga, belum optimalnya industri pengolahan perikanan, khususnya di kawasan Indonesia bagian timur.
Yang keempat, ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan. Yang kelima, belum optimalnya pengawasan UU fishing. Yang keenam, belum optimalnya kawasan konferensi laut nasional. Yang ketujuh, kurangnya peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. Yang kedelapan, kurangnya iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi. Dan yang terakhir, belum optimalnya tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.